Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Asdiki dengan NPM 50012111158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 pengantar fisika komputasi yang telah diberikan kemarin, yang terdapat di mana ada dua soal, yang mana itu bukan sebuah coding. Saya izin share screen. Untuk soal yang pertama adalah sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan v0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal bola. Bila tinggi talang ada di 5 meter ke atas tanah, berapa kecepatan awal v0? Yang pertama adalah buatlah algoritma untuk v0. Saya sudah menjawab mengenai algoritma tersebut. Yang pertama adalah membaca input nilai theta dalam derajat. Theta tinggi jarak rumahnya yaitu D, dan tinggi itu adalah rumah itu adalah H. Yang kedua, mengonversi nilai theta dari derajat ke radian dengan menggunakan fungsi D2 rad, yaitu theta degree. Yang ketiga, menghitung percepatan gravitasi yang bernilai konstan. Yang keempat, menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak D dengan menggunakan rumus T akar 2 kali D per G. Yang kelima, menghitung kecepatan awal V0 yang diperlukan untuk mencapai jarak D dengan sudut theta menggunakan rumus V0 akar D kali G per sin 2 kali theta. Yang keenam, menghitung tinggi maksimum Hmax yang dapat dicapai dengan menggunakan rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat sin theta kuadrat per 2 kali G. Yang ketujuh, menghitung kecepatan awal V0 yang diperlukan untuk mencapai tinggi rumah H dengan sudut theta menggunakan rumus V0, yaitu akar 2 kali G kali H max plus H per sin dalam kurung 2 kali theta. Terus langkah terakhir adalah output hasil perhitungan waktu T dan kecepatan awal. Ya, itu merupakan algoritma untuk pertanyaan nomor satu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchartnya. Seperti ini, yang seperti biasa di oval selalu mulai atau selesai, terus bentuknya jar genjang, dikarenakan pada saat masukkan nilai gravitasi tinggi, terus dan jarak dan sudut sudut lemparan, itu akan menghasilkan sebuah nilai, yaitu masukkan kerja dan menghasilkan sebuah nilai. Kemudian bentuknya kota, karena kota hanya menghasilkan sebuah kerja, menandakan dia hanya sebagai fungsi kerja, menghitung waktu, dan keputusan awal, lalu jajar jenjang lagi yang dimana tampilkan siapa perhitungan V0 yang akan menampilkan sebuah nilai. Kemudian oval lagi karena sudah selesai. Terus selanjutnya adalah buat MATLAB code untuk menekan V0. Izin share mengenai share MATLAB. Ya, yang berikut adalah MATLAB code untuk line nomor 1 untuk mencari V0. Yang pertama adalah input. Kita di sini akan menginput derajat theta dirinya, yaitu 37 derajat berada di soal 37 derajat untuk derajat derajat yang diketahui. Terus kita memasukkan jaraknya dari 20 meter dan tingginya dari 5 meter. Terus kita konversi theta tersebut ke radian, pakai persamaan itu theta sama dengan dek 2 rad theta degree. Terus kita memasukkan gravitasi G sama dengan 9,8 yang sesuai seperti biasanya. Ucapan gravitasi biasanya selalu dipakai 9,8 meter per second. Terus kita menghitung waktu menggunakan persamaan tersebut. T sama dengan akar 2 kali D per G per gravitasi. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari V0. Kita V0 menggunakan persamaan akar D kali G per sin 2 kali theta. Terus kita mencari Hmax yang dimana Hmax menggunakan persamaan V0 kuadrat kali sin theta degree pangkat 2 per 2 kali gravitasi. Setelah itu kita mencari V0, ini pakai persamaan itu adalah V0 akar 2 kali G kali H max plus H per sin kali 2 theta degree. Apabila ditemukan nilainya tersebut. T-nya ada 2,0203, finalnya adalah 14,2793. Maka dengan hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa coding tersebut telah berhasil.
Nah, ini saya akan menunjukkan soal nomor 2, ya, di mana soal nomor 2 adalah sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 meter dari atas tanah dan menukik dengan kecepatan V0 sama dengan 4i min 3j meter per second. Pada ketinggian tersebut, pesawat menjatuhkan sebuah bingkisan. Terus tugas itu adalah hitunglah waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah, tentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah, hitunglah jarak horizontal yang tempuh bingkisan. Yang pertama adalah buatlah algoritma untuk perhitungan di atas. Satu, membaca input ketinggian pesawat dari tanah H dan kecepatan pesawat dalam bentuk vektor. Kemudian, menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah dengan membagi ketinggian pesawat dengan norma dari vektor kecepatan pesawat. Yang ketiga, menghitung kecepatan bingkisan saat mencapai tanah dengan menambahkan vektor kecepatan pesawat dengan vektor 0, g kali gravitasi kali waktu, di mana G adalah gerakan gravitasi bumi dan T adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Yang keempat, menghitung jarak horizontal yang ditempuh oleh bingkisan dengan mengalihkan komponen X dari vektor kecepatan pesawat dengan waktu. Yang kelima, output hasil perhitungan waktu T kecepatan bingkisan saat mencapai tanah, arah kecepatan bingkisan saat mencapai tanah, dan jarak horizontal yang ditempuh oleh bingkisan. Berikut saya menjelaskan mengenai flowchartnya. Seperti biasa, oval adalah mulai, bentuknya persegi adalah fungsi kerja yang dimana isinya hanya sebuah kerja dan bentuk hasil yang ada input ketinggian, input kecepatan, hitung waktu, input kecepatan, hitung jarak, dan pada hasil akhir adalah tampilkan hasil yang akan menampilkan sebuah hasil. Dan bentuk oval lagi selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MATLAB code dari soal nomor 2. Ya, ini adalah MATLAB code-nya. Yang langkah awalnya adalah seperti biasa clear CLC untuk membersihkan. Terus kita menginput ketinggiannya adalah 110 meter, ketinggian pesawat dari tanah. Terus ada kecepatan pesawat. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita tadi persamaan fungsi dalam suatu sebuah vektor yang dimana vektor itu I, J, K. Jadi empatnya itu I, min 3 itu bagian J, K-nya nggak ada. Terus menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah dengan persamaan T sama dengan per non VI. VI itu kecepatan pesawat. Terus menghitung kecepatan bingkisan saat mencapai tanah. Kita pertama menginput gravitasi, itu gravitasi biasa 9,81 meter per second. Terus persamaan kecepatan bingkisan, dimana kita masuk dalam persamaan ini, masukkan kecepatan pesawat plus 0, gravitasi kali waktu. Nah, kemudian adalah menghitung jarak horizontal yang ditempuh bingkisan. Dengan persamaannya adalah kecepatan pesawat kali 1 kali tinggi. Nah, terus kita masukkan output. Yang output ini adalah display. Display itu untuk menampilkan sebuah hasil yang di command window. Apabila kita tidak menulis ini, maka tidak akan menampilkan hasil di command window. Setelah itu kita run. Nah, setelah run sudah didapatkan. Waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah adalah 22 detik. Kecepatan bingkisan saat mencapai tanah adalah 212,8 meter per second. Terus arah dan kecepatan bingkisan saat mencapai tanah adalah ini, dalam bentuk vektor. Yang empatnya itu I, terus ada 2,8 itu J per second. Jarak horizontal untuk bingkisan adalah 88 meter. Dengan hasil tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa MATLAB code ini telah berhasil. Hanya itu penjelasan dari saya mengenai tugas 2 pengantar fisika komputasi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.